Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Nabila Aisyah Siregar dengan NIM 212406063. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas dari responsi pertemuan 1 sampai 3 dari mata kuliah praktikum perancangan jaringan komputer, di mana tugasnya yaitu rancanglah jaringan komputer pada laboratorium komputer TI, di mana terdapat 4 laboratorium dan setiap laboratorium memiliki 6 komputer dan keempat laboratorium tersebut terhubung pada satu pusat server, di mana spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan yaitu 4 switch atau hub, 24 PC yang terdiri dari 6 PC per lab, dan satu server. Dan konfigurasi IP address server secara statik sesuai ujung NIM masing-masing. Yang diberikan yaitu 192.168.21.63 karena NIM saya 63. Oke, kita langsung masuk ke prakteknya saja. Di sini kita memerlukan yang namanya server dahulu. Satu server. Ada 4 lab di dalam lab tersebut memiliki masing-masing 6 buah PC. Oke, pertama kita lakukan yaitu membuat peta konsep atau membuat rancangan dari dari jaringannya dulu, dari rancangan jaringannya. Setelah kita merancang semuanya, kita buat semua desainnya. Setelah itu kita masuk ke dalam kita akan menyambungkan kabel-kabel pada setiap PC agar bisa terhubung satu sama lain. Nah, kabel yang saya gunakan nanti yaitu kabel strike. Oke, kita buat sampai semuanya pas. Nah, karena sudah pas semuanya, ini kita agak rapiin ya, biar kelihatan bagus. Oke. Jadi di setiap laboratorium itu terdiri dari 6 PC, satu switch, dan semua switch dan PC-nya ini terhubung dalam satu server, di mana satu server inilah yang akan mengkonfigurasikan semua jaringan yang ada di sini, atau dia sebagai device yang paling penting ya, paling utama di sini gitu. Oke, kita rapiin dulu. Ya, perlu rapi-rapi banget, yang penting kelihatan cakep. Oke, karena udah sedikit rapi, setelah itu kita kasih tanda kayak misalnya di sini lab A, di sini lab B, terus di sini lab C, terus di sini lab D. Karena ada 4 lab. Oke. Ini lab A. Di sini lab B. Di sini lab C-nya. Dan di sini lab D. Oke. Setelah semuanya udah kita buat PC-nya, kita tambahkan yang namanya switch.
Nah, switch ini nanti yang menghubungkan PC ini, semua PC yang ada di sini, biar nanti bisa terhubung satu sama lain gitu. Oke, nah karena switch-nya udah selesai nih ya, setelah itu kita masuk ke dalam hmm, pemasangan kabelnya. Yang pertama kita pasang tuh kabel. Oh, di sini saya menggunakan kabel strike ya. Di semua perangkat atau device-nya saya gunakan atau saya pakaikan dengan kabel strike. Mohon maaf agak lama di pemasangan kabel karena sedikit riuh. Setelah nanti semua kabel ini terhubung ke PC, dari switch ke PC, nanti kita menghubungkan dari switch ke switch. Nah, dari salah satu switch ini nanti kita hubungkan ke server, karena server hanya bisa menghubungkan salah satu switch-nya saja, karena dia hanya memiliki card atau lubang kabelnya itu hanya satu. Maka dari itu yang hanya bisa terhubung sama kabelnya hanya satu switch-nya saja. Namun nanti kita bikin dia agar bisa terhubung ke semua lab yang ada di sini. Walaupun nanti salah satu switch aja yang kita hubungkan, tapi nanti semua jaringan di dalam rangkaian perancangan ini bisa terhubung, walaupun uh, hanya satu yang terhubung ke dalam servernya. Nah, di sini saya menggunakan DHCP ya, bukan statik. Statiknya saya pakai di servernya aja. Nah, kalau misalnya di semua PC, di sini nanti saya akan menggunakan secara DHCP agar bisa terhubung secara otomatis gitu. Biar nggak ribet masukin IP-nya ke dalam satu persatu PC yang ada di setiap lab ini. Dan biar mudah juga, terus menghemat waktu dan efisien. Terus biar kitanya juga nggak lupa-lupa kalau misalnya kita masang IP di lab ini berapa, lab ini berapa, terus kitanya salah masukin gitu, biar secara otomatis dia terhubung. Nah, setelah semuanya sudah selesai nih ya, di setiap kabel yang ada di PC-nya udah selesai kita hubungkan dengan kabel strike tadi, sekarang gantian si switch, antara switch dengan switch-nya kita hubungkan. Di sini saya menggunakan kabel strike juga. Oke, oke, sorry. Biar em, nanti kita kan masukin yang namanya DHCP, biar salah satu eh, biar nantinya terhubung secara DHCP dan juga jaringannya terhubung ke seluruhnya, maka kita sambungkan salah satu switch ke si server ini. Nah, setelah itu kita konfigurasikan atau
subnettingkan server yang ada di sini. Nah, pertama kita buka desktop dulu. Setelah itu kita IP configuration. Setelah itu kita masukin IP-nya. Nah, di sini saya bikin note-nya, IP-nya berapa. 192.168.21.63. 21 untuk sesuai dengan angkatan saya, 63 sesuai dengan NIM saya gitu. Terus biar mempercantik, kita tambahin warna di setiap labnya. Oke, kita nggak usah pakai warna yang ngejreng-ngejreng, kita pakai warna-warna yang sorry. Kita hidupin dulu fill color-nya, terus kita masukin gini. Oke. Nah, terus kita ganti lagi warnanya yang agak sedikit oke. Setelah itu kita ganti juga lagi biar untuk selanjutnya. Jadi masing-masing labnya ini mempunyai warna yang berbeda-beda gitu. Oke. Nah, itu ini juga kita naikin lagi. Oke. Lebih baik. Oke, karena udah, di servernya mungkin kita tambahin ya, biar lebih pas gitu. Nah, udah. Karena semuanya udah kita buat, biar kelihatan pas. Dan ininya juga di sini. Oke, yang ini di sini. Oke. Nah, setelah itu kita setting yang tadi servernya di sini. Karena kita udah dapet nilai IP address-nya atau alamat IP-nya, kita masukin sesuai yang tadi. 192.168.21.63. Nah, ini dia langsung subnet-nya itu langsung terhubung ya, karena dia udah tahu IP address kita itu kelasnya kelas apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke service. Nah, di service ini kita pilih yang namanya DHCP, terus kita on-kan, terus NIM yang tadi IP address yang tadi kita masukin ke desktop yang IP configuration udah ada di sini ya. Tapi dia berubah menjadi 0. Karena dari 0 gitu. Nah, di defaultnya ini kita masukin aja 192.168.21.63. Sorry. Titik 1. Di DNS-nya ini bebas mau pakai berapa. Jadi di sini saya bikin 10, ujungnya 1. Nah, maksimumnya user yang bisa terhubung bebas mau dibikin berapa, sesuaikan aja mau kalian masukin berapa. Nah, setelah ininya udah kita konfigurasi, udah semuanya kita masukin, kita save. Nah, di sini akan berubah, di bawah server poolnya ini akan berubah sesuai dengan ini yang kita konfigurasikan. Oke, karena sudah, kita tutup. Terus kita buat setiap PC-nya ini bisa terhubung dengan cara kita buka PC-nya, klik PC-nya, terus kita masuk ke desktop, IP configuration, baru kita masukin DHCP. Kita tunggu. Nah, kalau misalnya DHCP-nya udah terhubung dan dia bacaannya DHCP request successful, berarti dia udah sukses atau terhubung dengan servernya. Oke, selanjutnya
Dan untuk keseluruhan kita buat seperti itu ya, biar bisa terhubung semuanya. Oke, kita buat semuanya jadi DHCP dulu. Kita cepetin aja biar nggak terlalu lama durasi videonya. Jadi seluruh lab yang ada di sini kan masing-masing PC-nya kita bikin jadi DHCP biar dia terhubung otomatis ke servernya itu. Jadi kita nggak perlu lagi masukin secara statik atau manual. Jadi kita nggak ribet gitu ya, misalnya masukin satu persatu NIM-nya, kita masukin satu persatu alamat IP-nya. Dan kita juga nggak khawatir um, server dan PC-nya tidak saling terhubung. Karena kita udah masukinnya secara otomatis. Oke, kita buat sampai semuanya selesai. Oke, sepertinya udah semua. Karena udah semua terhubung ke dalam si um, semuanya udah terhubung secara DHCP di servernya, selanjutnya kita melakukan yang namanya pengetesan apakah uh, kita bisa mengirimi pesan antara PC 1 dengan PC 0 dengan PC 2. Kita coba. Oke, udah sukses ya. Setelah itu kita coba antara lab A dengan lab B. Apakah bisa terhubung? Kita coba PC 0 ke PC 6. Oke, sukses ya. Kalau misalnya di antara PC di lab B, sukses juga. Terus kita coba antara, tunggu ya, guys. Kita buat ini juga. Oke. Oke, di antara um, ini kita delete dulu ya karena udah sukses. Terus kita coba di antara PC 11 dengan PC 12. Sukses. Berarti antara lab A ke lab B udah sukses. Antara lab B ke lab C juga udah sukses. Kita coba antara lab C ke lab D. Oke, udah sukses juga. Terus kita bikin menyilang antara lab A dengan lab D. Oke, udah sukses. Dan antara lab C ke lab D. Sudah sukses juga. Nah, kita coba karena semuanya udah sukses, sebenarnya udah bisa, tapi biar lebih meyakinkan, kita coba antara lab A, yaitu PC 4 ke servernya. Oke, udah sukses.
Dan antara PC 10 ke server, sukses juga. Antara PC 13 ke server, sukses. Terus antara PC 23 ke server, sukses juga. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dan bisa saya terangkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.